Selamat datang di channel Bongkar Kisah Rahasia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar tetap semangat dalam bercerita. Kalau boleh tahu kalian dari mana saja, bisa komen di bawah. Kali ini akan membahas tentang pengkhianatan di balik pintu kamar. Siang itu matahari seakan membakar aspal di luar sana, namun rasa dingin yang aneh justru merayap di sekujur tubuh Sari. Sari pulang lebih awal dari kantor karena serangan migrain yang mendadak. Biasanya rumah itu akan sepi pada jam-jam seperti ini, namun saat baru saja melangkah masuk ke ruang tamu, Sari mendengar suara tawa yang sangat akrab dari arah ruang kerja suaminya. Pintu ruang kerja itu tidak tertutup rapat, menyisakan celah kecil yang cukup untuk memperlihatkan bayangan dua orang pria di dalamnya. Sari mengenali suara itu dengan sangat baik. Itu adalah suara Randy, suaminya, dan Irfan, adik iparnya yang selama ini dikenal sebagai beban keluarga. Sari terdiam di balik tembok, niatnya untuk menyapa suaminya mendadak hilang digantikan oleh rasa penasaran yang besar. Sari mendengar suara gesekan kertas yang cukup nyaring, seperti seseorang sedang membolak-balik dokumen penting yang disimpan di dalam map plastik tebal. Randy berkata dengan nada bicara yang penuh kemenangan bahwa ini adalah tiket keberuntungan bagi Irfan. Randy menyodorkan sebuah buku biru berukuran kecil yang sangat Sari kenali. Itu adalah BPKB mobil milik Sari. Mobil itu bukan sekadar kendaraan biasa bagi Sari, melainkan saksi bisu perjuangannya bekerja siang dan malam, menabung rupiah demi rupiah sebelum akhirnya dia bertemu dan menikah dengan Randy. Bahkan setelah menikah pun, seluruh biaya perawatan dan cicilan mobil itu murni keluar dari kantong Sari sendiri. Irfan terdengar sangat antusias saat memegang dokumen tersebut. Irfan berkata bahwa dengan modal dari pinjaman BPKB ini, dia akan segera membuka usaha distro yang sudah lama dia impikan. Namun di tengah kegembiraannya, Irfan sempat bertanya dengan nada ragu apakah Sari tidak akan mencarinya. Irfan tahu betul bahwa kakak iparnya itu sangat teliti terhadap aset pribadinya. Namun, jawaban yang meluncur dari mulut Randy benar-benar merobek harga diri Sari sebagai seorang istri. Randy tertawa meremehkan sambil menepuk bahu adiknya dengan keras. Randy berkata bahwa Irfan tidak perlu takut pada Sari. Menurut Randy, Sari adalah tipe wanita yang sangat mudah dikendalikan. Randy menyebut istrinya itu sebagai sosok wanita penurut yang tidak akan pernah punya keberanian untuk protes, apalagi sampai berani melawan suaminya sendiri. Randy bahkan membanggakan betapa mudahnya dia memalsukan tanda tangan Sari pada formulir pengajuan pinjaman di kantor pembiayaan tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun dari pihak administrasi. Sari merasa dunia seakan berputar dengan sangat cepat. Napasnya mulai terasa sesak menahan amarah yang meledak-ledak di dalam dada. Randy yang selama ini dia anggap sebagai pelindung, ternyata adalah seorang pencuri yang tega menjual masa depannya demi memanjakan adiknya yang pemalas. Di dalam ruangan itu, kedua pria itu terus berdiskusi tentang bagaimana cara mencairkan uangnya secepat mungkin. Mereka bahkan merencanakan untuk berbohong bahwa mobil itu harus masuk bengkel dalam waktu lama jika suatu saat Sari mulai curiga mengapa BPKB itu tidak ada di tempatnya. Sari mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga kukunya memutih. Dia ingin sekali mendobrak pintu itu dan memaki mereka berdua, namun akal sehatnya melarang. Jika Sari marah sekarang, mereka hanya akan mencari alasan atau menyembunyikan bukti-bukti lain yang mungkin lebih besar. Sari memilih untuk mundur perlahan, melepas sepatu hak tingginya agar tidak menimbulkan suara, dan masuk ke dalam kamar tamu di ujung lorong. Di dalam kamar yang gelap itu, Sari duduk di tepi tempat tidur sambil menatap kosong ke arah jendela. Air mata pengkhianatan sempat menetes, namun segera disapu dengan kasar. Sari menyadari satu hal penting, bahwa kelembutannya selama ini dianggap sebagai kelemahan oleh Randy. Suaminya telah membangun persepsi bahwa Sari adalah boneka yang bisa ditarik talinya kapan saja. Di dalam keheningan itu, Sari mulai merancang strategi.
Dia bukan lagi Sari yang penurut. Jika Randy ingin bermain api dengan aset milik istrinya, maka Sari akan memastikan bahwa api itu akan membakar habis seluruh kesombongan Randy dan Irfan tanpa sisa. Senyuman yang menyembunyikan belati. Malam harinya, rumah itu tampak seperti rumah tangga yang harmonis pada umumnya. Sari keluar dari kamar dengan riasan tipis untuk menutupi jejak kesedihannya. Dia bahkan menyempatkan diri untuk memasak menu makan malam kesukaan Randy, yaitu ayam goreng kalasan dan sambal terasi yang aromanya memenuhi seluruh ruangan. Randy pulang dengan wajah berseri-seri, mungkin karena uang hasil menggadaikan BPKB istrinya sudah berada di depan mata. Randy mendekati Sari dari belakang dan mencoba memeluk pinggangnya dengan mesra. Randy memuji masakan Sari dan berkata bahwa dia adalah suami paling beruntung di dunia karena memiliki istri yang rajin dan pengertian. Sari tetap bersikap tenang, dia membalas pelukan itu dengan senyuman yang terlihat sangat tulus, padahal di dalam hati dia merasa sangat jijik menyentuh kulit suaminya sendiri. Sari bertanya bagaimana pekerjaan Randy di kantor, dan Randy menjawab dengan rangkaian kebohongan tentang betapa sibuknya dia mengurusi proyek baru. Saat makan malam berlangsung, adik iparnya, Irfan, tiba-tiba muncul di depan pintu dengan wajah yang sangat ceria. Irfan bahkan membawa sekotak martabak manis sebagai hantaran, sesuatu yang sangat jarang dia lakukan kecuali jika dia sedang mendapatkan keuntungan besar. Irfan duduk bersama mereka di meja makan sambil terus bercerita tentang rencana-rencana besarnya di masa depan. Irfan berkata bahwa sebentar lagi dia akan menjadi pengusaha sukses dan akan membelikan hadiah mewah untuk kakak iparnya sebagai tanda terima kasih. Sari hanya menanggapi dengan anggukan dan kata-kata penyemangat yang manis. Sari bertanya kepada Irfan dari mana dia mendapatkan modal untuk memulai usaha sebesar itu di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Irfan sempat melirik ke arah Randy dengan tatapan panik, namun Randy dengan cepat memotong pembicaraan. Randy mengatakan bahwa Irfan mendapatkan pinjaman lunak dari seorang teman lama yang sangat baik hati. Sari berpura-pura percaya dan berkata bahwa Irfan harus benar-benar amanah dalam mengelola uang tersebut agar tidak mengecewakan orang yang sudah membantunya. Setelah makan malam selesai dan Irfan pulang, Sari memulai langkah investigasi kecilnya. Dia bertanya kepada Randy di mana kunci laci tempat penyimpanan dokumen berharga karena Sari ingin memastikan masa berlaku pajak mobilnya. Randy terlihat sangat gugup. Tangannya yang sedang memegang gelas kopi tampak sedikit bergetar. Randy menjawab bahwa kunci itu sedang terbawa olehnya ke kantor dan dia lupa menaruhnya di mana karena terburu-buru tadi pagi. Randy kemudian mengalihkan pembicaraan dengan cara yang sangat halus. Dia mengajak Sari untuk merencanakan liburan akhir pekan ke luar kota untuk merayakan hari jadi pernikahan mereka yang akan datang. Sari menyanggupi ajakan itu dengan penuh antusiasme yang dibuat-buat. Di dalam pikiran Sari, liburan itu tidak akan pernah terjadi, atau jika terjadi, itu akan menjadi perjalanan paling pahit bagi Randy. Sari menyadari bahwa suaminya sedang mencoba menyuap rasa bersalahnya dengan perhatian-perhatian kecil yang palsu. Ketika Randy sudah masuk ke kamar mandi, Sari dengan cepat mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di atas meja ruang tamu. Beruntung bagi Sari, dia sudah mengetahui kode pengunci ponsel itu sejak lama. Sari membuka aplikasi pesan singkat dan menemukan percakapan antara Randy dan pihak kantor pembiayaan. Di sana tertulis jelas bahwa dana sebesar 100 juta rupiah telah dicairkan ke rekening pribadi Randy, bukan rekening Irfan. Ternyata Randy juga mengambil sebagian dari uang itu untuk kepentingannya sendiri. Sari juga menemukan foto formulir pengajuan yang memuat tanda tangan palsunya. Foto itu diambil dengan sangat jelas sebagai laporan kepada pihak pembiayaan. Sari dengan tenang mengirimkan tangkapan layar percakapan dan foto-foto bukti tersebut ke alamat email pribadinya, lalu menghapus jejak aktivitasnya di ponsel Randy. Saat Randy keluar dari kamar mandi, Sari sudah kembali duduk tenang di depan televisi sambil membaca majalah.
Malam itu, saat Randy sudah tertidur lelap dan mendengkur dengan nyenyak, Sari duduk di meja riasnya. Dia menatap pantulan dirinya di cermin dan berjanji bahwa perlawanan ini akan dilakukan dengan cara yang sangat elegan. Dia tidak akan mengemis agar BPKB-nya dikembalikan, tapi dia akan membuat Randy dan Irfan sendiri yang memohon ampun kepadanya. Sari mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seorang rekanan bisnisnya yang memiliki akses ke data perbankan serta seorang pengacara keluarga yang bisa dipercaya. Rencana besar itu sudah dimulai, dan babak baru dalam hidup Randy sebagai suami yang sombong akan segera berakhir dalam kehinaan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Jejak pengkhianatan di laci lemari. Pagi hari berikutnya, suasana di dalam rumah terasa sangat biasa bagi Randy, namun bagi Sari setiap detik adalah langkah menuju peperangan yang nyata. Setelah Randy berangkat ke kantor dengan senyum lebar yang terlihat sangat palsu di mata Sari, Sari segera mengunci pintu depan dan menuju ke ruang kerja suaminya. Meskipun Randy mengatakan kunci laci itu hilang atau terbawa, Sari tahu suaminya memiliki kebiasaan ceroboh dengan menyembunyikan kunci cadangan di bawah pot tanaman hias plastik yang ada di sudut ruangan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena takut melainkan karena amarah yang tertahan, Sari mengambil kunci itu dan memasukkannya ke lubang laci lemari kayu jati tersebut. Klik, suara kunci terbuka itu terdengar sangat nyaring di telinga Sari dalam keheningan rumah. Sari menarik laci itu perlahan dan segera menggeledah tumpukan map coklat yang ada di sana. Benar saja, map plastik bening yang biasanya berisi BPKB mobil kesayangannya kini telah kosong melompong. Namun di balik kekosongan itu, Sari menemukan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Ada sebuah lembar salinan kontrak pinjaman dari sebuah perusahaan pembiayaan swasta yang bunganya sangat mencekik leher. Di sana tertera nominal pinjaman sebesar 100 juta rupiah dengan jaminan BPKB mobil atas nama Sari. Sari memperhatikan bagian bawah dokumen tersebut di mana terdapat kolom tanda tangan pemilik aset. Di sana terlihat sebuah coretan tinta hitam yang sangat mirip dengan tanda tangan Sari, namun jika diperhatikan dengan teliti ada sedikit keraguan dalam tarikan garisnya. Randy benar-benar telah mempelajari cara meniru tanda tangan istrinya sendiri demi memberikan modal usaha kepada adiknya yang malas. Tidak hanya itu, Sari juga menemukan selembar nota pencairan dana yang menunjukkan bahwa uang itu tidak sepenuhnya diberikan kepada Irfan. Ada sekitar 30 juta rupiah yang ditransfer ke rekening pribadi Randy yang lain, yang selama ini keberadaannya disembunyikan dari pengetahuan Sari. Sari segera mengambil ponselnya dan memotret setiap lembar dokumen itu dengan sangat jelas. Dia memastikan sudut pengambilan gambar memperlihatkan nomor kontrak dan detail perusahaan pembiayaan tersebut agar bisa digunakan sebagai alat bukti hukum nantinya. Sari merasa dadanya sesak karena pengkhianatan ini berlapis-lapis. Randy tidak hanya mencuri asetnya, tetapi juga membohongi adiknya sendiri dengan memotong uang modal usaha tersebut untuk kepentingan pribadinya, entah untuk berjudi online atau untuk foya-foya di belakang Sari. Sambil merapikan kembali isi laci tersebut agar tidak terlihat sudah dibongkar, Sari teringat bagaimana perjuangannya dahulu saat membeli mobil itu. Dia teringat masa-masa di mana dia harus menghemat uang makan dan menunda membeli pakaian baru hanya agar cicilan mobil itu bisa lunas tepat waktu. Mobil itu adalah simbol kemandirian Sari sebagai seorang wanita sebelum dia menyerahkan hidupnya untuk dinikahi oleh Randy yang berjanji akan menjaganya. Kini janji itu hanyalah sampah yang berserakan di lantai ruang kerja yang pengap ini. Sari keluar dari ruangan itu dengan langkah yang jauh lebih mantap. Dia tidak akan lagi menjadi istri yang hanya diam menunggu di meja makan. Sari segera menghubungi seorang teman lamanya yang bekerja sebagai manajer di bank terkemuka. Sari menjelaskan bahwa ada transaksi ilegal yang menggunakan asetnya dan dia ingin memblokir segala kemungkinan pencairan dana tambahan jika ada. Sari juga mengirimkan pesan kepada seorang pengacara yang merupakan sahabat karib ayahnya.
Sari berkata bahwa dia memerlukan bantuan untuk mengurus kasus penggelapan aset keluarga dengan pelaku orang terdekat. Sari tahu bahwa langkah ini akan menghancurkan nama baik Randy dan mungkin akan membuat hubungan keluarga mereka berakhir di pengadilan. Namun bagi Sari, kehormatan dan kebenaran jauh lebih penting daripada mempertahankan pernikahan yang dibangun di atas pondasi kebohongan. Sari duduk di sofa ruang tamu sambil menatap kunci laci di tangannya. Dia tersenyum pahit menyadari bahwa Randy masih mengira istrinya sedang sibuk mencuci baju atau memasak di dapur, padahal istrinya baru saja membuka gerbang menuju kehancuran hidup Randy yang sombong. Sandiwara istri penurut. Sore itu, Randy pulang ke rumah dengan membawa sebuket bunga mawar merah yang sangat besar. Wajahnya tampak sangat ceria seolah dia baru saja memenangkan lotre tingkat nasional. Randy menghampiri Sari yang sedang membaca majalah di teras belakang dan memberikan bunga itu dengan kecupan di kening yang terasa sangat dingin bagi Sari. Randy berkata bahwa bunga itu adalah bentuk apresiasinya karena Sari sudah menjadi istri yang sangat sabar dan pengertian selama ini. Randy juga menambahkan bahwa usaha Irfan sudah mulai berjalan dan dalam beberapa bulan ke depan mereka semua akan hidup lebih makmur. Sari menerima bunga itu dengan ekspresi wajah yang penuh rasa haru yang dibuat-buat. Sari berkata dengan nada suara yang lembut bahwa dia sangat bangga pada Randy karena begitu peduli pada masa depan adiknya. Sari bahkan menawarkan diri untuk memasakkan makan malam yang lebih istimewa sebagai bentuk perayaan atas dimulainya bisnis baru Irfan. Randy terlihat sangat puas melihat reaksi Sari yang dianggapnya sangat polos dan mudah sekali disuap dengan perhatian kecil. Randy sama sekali tidak menyadari bahwa di balik senyuman manis istrinya, ada sebuah belati tajam yang siap menusuk tepat di jantung egonya. Saat makan malam tiba, Irfan kembali datang ke rumah mereka. Kali ini Irfan mengenakan pakaian yang tampak mahal, kemungkinan besar dibeli dengan uang hasil menggadaikan BPKB mobil Sari. Irfan berbicara dengan nada yang sangat sombong tentang bagaimana dia akan menguasai pasar pengiriman barang di kota ini. Irfan bahkan mulai berani memerintah Sari untuk mengambilkan tambahan sambal ke dapur seolah-olah Sari adalah pelayan di rumahnya sendiri. Randy hanya tertawa melihat tingkah adiknya dan malah menyuruh Sari untuk menuruti keinginan Irfan karena menurutnya Irfan sekarang sudah menjadi calon bos besar. Sari bangkit dari duduknya dengan patuh dan menuju ke dapur. Di sana, sambil mengambil sambal, Sari menarik napas panjang untuk menenangkan emosinya. Dia mendengar dari ruang makan bagaimana Randy membisikkan kata-kata kepada Irfan bahwa Sari tidak akan pernah tahu soal BPKB itu sampai usaha Irfan sukses dan mereka bisa menebusnya kembali secara diam-diam. Randy berkata kepada adiknya untuk tenang saja karena Sari adalah wanita yang tidak paham urusan administrasi dan hukum, jadi dia akan sangat mudah dibohongi selamanya. Mendengar hal itu, Sari justru merasa semakin bersemangat untuk menjalankan aksinya. Sari kembali ke meja makan dengan membawa mangkuk sambal dan duduk dengan tenang. Sari kemudian mulai memancing pembicaraan dengan bertanya kepada Irfan mengenai lokasi kantor pusat bisnis barunya. Irfan tampak sedikit gelagapan karena sebenarnya dia belum memiliki kantor yang nyata, dia hanya menyewa sebuah ruko kecil yang tidak terawat. Namun Randy dengan cepat membela adiknya dengan mengatakan bahwa untuk tahap awal kantor tidak terlalu penting karena yang utama adalah jaringan komunikasi. Sari kemudian memberikan sebuah saran yang terdengar sangat tulus. Sari berkata bahwa sebagai bentuk dukungan, dia ingin membantu mempromosikan bisnis Irfan kepada teman-teman sosialitanya dan rekan-rekan kerjanya yang memiliki posisi penting di berbagai perusahaan. Sari meminta Irfan untuk memberikan daftar aset perusahaan dan dokumen legalitas, agar Sari bisa meyakinkan teman-temannya bahwa bisnis Irfan adalah bisnis yang profesional dan aman untuk diajak bekerja sama. Randy dan Irfan saling berpandangan dengan wajah yang penuh binar kegembiraan. Mereka mengira Sari benar-benar masuk ke dalam jebakan mereka dan malah memberikan jalan untuk mencari korban baru.
Randy memuji ide Sari dan berkata bahwa itu adalah pemikiran yang sangat brilian dari seorang istri yang cerdas. Padahal, tujuan Sari sebenarnya adalah untuk mengumpulkan lebih banyak bukti tertulis tentang kebohongan mereka. Sari ingin melihat sejauh mana mereka akan memalsukan data-data perusahaan tersebut. Sari juga berencana untuk memberikan data itu kepada pihak berwenang sebagai bukti bahwa mereka melakukan penipuan dengan modus bisnis investasi bodong. Malam semakin larut namun Sari tetap terjaga di ruang tamu setelah Randy dan Irfan selesai merayakan kemenangan palsu mereka. Sari membuka laptopnya dan mulai mengetik sebuah surat pernyataan yang akan dia kirimkan ke kantor pembiayaan besok pagi. Sari juga menyusun daftar aset yang dia miliki secara pribadi dan mulai memindahkan kepemilikan beberapa aset kecil ke atas nama ibunya secara diam-diam melalui notaris online yang dia kenal. Sari sedang membersihkan jejaknya agar saat badai itu datang menghantam Randy, Sari sudah berdiri aman di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh tangan kotor suaminya. Sari menatap foto pernikahannya yang tergantung di dinding ruang tamu. Dia melihat dua orang yang tersenyum bahagia, namun kini dia menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah serigala berbulu domba. Sari berbisik di dalam hati bahwa waktu untuk Randy bersikap sombong sudah hampir habis. Setiap kata penurut yang keluar dari mulut Sari mulai sekarang adalah paku yang akan mengunci peti mati karir dan reputasi Randy. Besok akan menjadi hari di mana kejutan pertama akan dimulai, dan Sari tidak sabar melihat wajah pucat Randy saat menyadari bahwa istrinya yang lemah ternyata memiliki taring yang jauh lebih tajam dari yang pernah dia bayangkan. Strategi tarik ulur aset. Pagi itu, suasana di rumah terasa sangat hening, namun pikiran Sari bekerja dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah memastikan Randy benar-benar sudah pergi ke kantor dan Irfan mungkin masih terlelap karena begadang merayakan uang haramnya, Sari segera bersiap dengan pakaian yang paling rapi namun tetap sederhana. Sari tidak menuju ke kantornya sendiri, melainkan langsung menuju ke kantor perusahaan pembiayaan yang namanya tertera di dokumen rahasia di laci Randy. Sari sudah menyiapkan mental untuk menghadapi kenyataan pahit yang akan terpampang nyata di depan matanya. Sesampainya di kantor pembiayaan tersebut, Sari disambut oleh seorang petugas administrasi yang tampak sibuk. Dengan suara yang sangat tenang dan penuh wibawa, Sari memperkenalkan diri sebagai pemilik sah dari mobil yang dijadikan jaminan. Sari meminta untuk bertemu dengan manajer operasional atau bagian legal karena ada ketidaksesuaian data pada kontrak yang sedang berjalan. Petugas itu tampak bingung namun segera mengantar Sari ke sebuah ruang pertemuan yang dingin. Di sana, Sari diperlihatkan dokumen asli yang diajukan oleh Randy beberapa hari yang lalu. Melihat dokumen itu secara langsung membuat darah Sari mendidih. Di sana terpampang foto salinan KTP milik Sari yang kemungkinan besar diambil diam-diam dari dompetnya saat dia sedang mandi. Dan yang paling menyakitkan adalah melihat tanda tangan palsu yang dibuat sangat mirip dengan miliknya pada lembar persetujuan istri. Sari menarik napas panjang dan mulai menjalankan rencananya. Dia tidak langsung melaporkan ini sebagai tindak pidana pemalsuan ke polisi saat itu juga, karena dia ingin memainkan permainan yang lebih halus. Sari berkata kepada manajer di kantor tersebut bahwa dia ingin melakukan perubahan nomor rekening tujuan untuk sisa dana yang mungkin akan cair atau untuk urusan pengembalian kelebihan bayar di masa depan. Sari juga memberikan surat pernyataan resmi bahwa segala bentuk komunikasi mengenai aset ini harus melalui nomor ponsel pribadinya dan bukan nomor Randy. Manajer itu awalnya ragu, namun karena Sari menunjukkan dokumen identitas asli dan bukti kepemilikan kendaraan yang sah, mereka tidak punya pilihan selain menuruti permintaan pemilik aset yang sebenarnya. Dengan langkah ini, Sari telah memutus urat nadi informasi Randy. Randy tidak akan lagi mendapatkan notifikasi apapun mengenai status pinjaman tersebut. Sari juga mengatur agar pihak leasing mengirimkan surat teguran keterlambatan atau masalah administratif langsung ke alamat kantor Sari, bukan ke rumah.
Ini adalah langkah awal untuk membuat Randy panik karena merasa kehilangan kendali atas situasi yang dia ciptakan sendiri. Sari ingin Randy merasa bahwa rencananya berjalan mulus, padahal sebenarnya dia sedang berjalan di atas jembatan yang talinya sudah mulai dipotong satu persatu oleh Sari. Setelah urusan di kantor pembiayaan selesai, Sari mengunjungi seorang agen asuransi kendaraan. Sari meminta untuk melakukan pemblokiran klaim atau perubahan status perlindungan pada mobilnya. Sari ingin memastikan bahwa jika Randy atau Irfan berniat melakukan hal bodoh seperti pura-pura kehilangan mobil untuk mendapatkan uang asuransi, mereka akan langsung berhadapan dengan tembok hukum yang sangat tinggi. Sari merasa seolah sedang menyusun bidak catur di sebuah papan raksasa, di mana setiap langkahnya akan memojokkan raja yang sombong itu ke sudut yang paling gelap. Sore harinya, Sari kembali ke rumah sebelum Randy pulang. Dia memasak dengan santai seolah baru saja menghabiskan waktu dengan berbelanja atau berkumpul dengan teman-temannya. Saat Randy masuk ke rumah, dia melihat Sari sedang tersenyum sambil menyiram tanaman di halaman depan. Randy sama sekali tidak tahu bahwa dalam satu hari ini, istrinya yang penurut itu telah mengubah alur nasib aset keluarga mereka secara total. Randy mencium pipi Sari dengan penuh rasa percaya diri, tanpa menyadari bahwa itu adalah ciuman terakhir dari seorang istri yang masih memiliki rasa hormat. Malam itu, Sari tidur dengan senyum kemenangan yang tersimpan rapat di dalam hatinya. Dana yang tiba-tiba membeku. Minggu kedua sejak pencairan modal usaha dimulai, tanda-tanda kehancuran mulai muncul di wajah Irfan dan Randy. Sari memperhatikan bahwa Irfan yang biasanya sangat sombong dan banyak bicara, kini lebih sering terlihat mondar-mandir di ruang tamu sambil menatap layar ponselnya dengan wajah yang tegang. Sesekali Irfan keluar rumah untuk menerima telepon dengan suara yang setengah berbisik, seolah takut pembicaraannya didengar oleh Sari. Sari hanya memperhatikan dari balik jendela sambil menyeruput teh hangat, menikmati pemandangan kegelisahan yang mulai menyiksa mereka. Penyebab kegelisahan itu sebenarnya sangat sederhana namun mematikan. Sari telah berhasil melakukan tindakan administratif yang membuat dana pinjaman tahap kedua dari kantor pembiayaan tertahan. Sari menggunakan haknya sebagai pemilik aset untuk melaporkan adanya sengketa internal yang memerlukan verifikasi ulang. Akibatnya, pihak kantor pembiayaan membekukan sementara aliran dana yang seharusnya masuk ke rekening Randy. Irfan yang sudah terlanjur membayar uang muka sewa ruko dan menjanjikan pembayaran kepada beberapa supplier barang kini mulai dikejar-kejar oleh tagihan yang tidak bisa dia bayar. Suatu malam saat mereka sedang duduk di ruang keluarga, Irfan akhirnya tidak tahan lagi dan bertanya kepada Randy di depan Sari. Irfan bertanya mengapa uang yang dijanjikan belum juga cair padahal sudah lewat jatuh tempo 3 hari. Randy tampak sangat malu dan mencoba menenangkan adiknya dengan alasan bahwa ada gangguan sistem di bank pusat. Randy berulang kali melirik ke arah Sari, memastikan istrinya tidak curiga dengan pembicaraan sensitif tersebut. Namun Sari justru ikut masuk ke dalam percakapan dengan nada suara yang penuh rasa prihatin yang dibuat-buat. Sari berkata bahwa mungkin mereka butuh bantuan untuk menghubungi pihak bank, karena Sari memiliki kenalan di bagian audit bank tersebut. Mendengar tawaran Sari, wajah Randy seketika berubah pucat pasi. Randy dengan cepat menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa ini hanya masalah kecil yang bisa dia selesaikan sendiri. Randy sangat takut jika Sari ikut campur, maka rahasia soal BPKB itu akan terbongkar seketika. Randy tidak tahu bahwa Sari justru sedang menertawakan ketakutannya di dalam hati yang paling dalam. Kepanikan Randy semakin memuncak ketika dia mencoba menghubungi pihak kantor pembiayaan secara pribadi. Dia terkejut saat mengetahui bahwa nomor telepon yang terdaftar untuk komunikasi sudah berubah menjadi nomor asing yang tidak dia kenali. Petugas di sana juga menolak memberikan informasi detail kepada Randy, karena Randy dianggap bukan pemilik aset yang sah dalam sistem terbaru mereka. Randy merasa seperti orang buta yang kehilangan tongkat di tengah hutan belantara.
Dia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun egonya yang tinggi mencegahnya untuk berpikir bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri. Irfan mulai bersikap kasar karena merasa ditipu oleh kakaknya sendiri. Irfan menuduh Randy menggunakan uang modal tersebut untuk kepentingan pribadi, sehingga sisa dananya tidak bisa cair. Mereka berdua mulai sering bertengkar di ruang kerja, tempat di mana dahulu mereka tertawa meremehkan Sari. Suara teriakan mereka terdengar hingga ke dapur, namun Sari tetap tenang mencuci piring sambil mendengarkan musik dari earphone-nya. Sari merasa ini adalah balasan yang setimpal, membiarkan mereka saling menghancurkan karena keserakahan dan kebohongan yang mereka tanam sendiri. Langkah Sari selanjutnya adalah mulai menarik seluruh tabungan bersama yang ada di rekening bank atas nama mereka berdua. Sari memindahkan dana tersebut ke rekening baru yang hanya bisa diakses olehnya. Sari memberikan alasan kepada bank bahwa dia ingin mengalihkan dana tersebut ke instrumen investasi lain yang lebih aman. Ketika Randy mencoba menarik uang untuk membayar cicilan pertama pinjaman BPKB agar mobil tidak ditarik, dia terkejut bukan main menemukan saldo rekeningnya sudah hampir nol. Randy jatuh terduduk di depan mesin ATM dengan keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya. Di saat itulah, Randy mulai menyadari bahwa dunianya sedang runtuh dengan sangat cepat. Dia kehilangan kendali atas uang, dia kehilangan kendali atas aset, dan dia mulai merasa bahwa keberadaannya di rumah itu pun sudah tidak lagi memiliki kuasa. Namun, dia masih tetap mencoba menjaga wibawanya di depan Sari. Saat pulang malam itu, Randy mencoba meminjam uang kepada Sari dengan alasan ada keperluan mendesak di kantor. Sari menatap mata Randy dengan sangat dalam, memberikan senyuman paling manis, lalu berkata bahwa dia akan memikirkannya jika Randy bisa jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi. Randy hanya bisa terdiam, membeku dalam kebohongannya sendiri yang kini sudah mulai menjerat lehernya dengan sangat kuat. Kejutan di makan malam keluarga. Rencana pembalasan Sari kini memasuki tahap yang paling krusial, yaitu melibatkan saksi dari seluruh anggota keluarga besar. Sari menyadari bahwa untuk menghancurkan kesombongan Randy dan Irfan, dia tidak bisa hanya melakukannya di dalam rumah yang sunyi ini. Dia butuh pengakuan dan kebenaran yang terucap di depan orang-orang yang selama ini mengagungkan Randy sebagai kepala keluarga yang sukses. Sari pun menyusun sebuah rencana makan malam keluarga yang sangat mewah di sebuah restoran pribadi yang dia sewa khusus untuk malam akhir pekan itu. Sari mengundang ibu mertuanya, kakak perempuan Randy, hingga beberapa paman yang sangat dihormati dalam keluarga besar mereka. Randy dan Irfan tentu saja datang dengan wajah yang sangat ceria, meskipun di dalam hati mereka sedang didera kecemasan luar biasa karena urusan dana yang membeku. Mereka berdua merasa bahwa makan malam ini adalah cara Sari untuk merayakan keberhasilan awal bisnis Irfan, sebuah kesalahpahaman yang memang sengaja dipelihara oleh Sari selama beberapa hari terakhir. Randy bahkan sempat membisikkan kepada Irfan agar tetap tenang dan terus berakting seolah-olah semuanya berjalan dengan sangat lancar. Meja makan panjang itu dipenuhi dengan hidangan kelas 1, dari mulai sup kental hingga daging panggang yang menggugah selera. Namun bagi Sari, aroma makanan itu tidak lebih sedap daripada aroma kebenaran yang sebentar lagi akan terungkap. Di tengah sesi makan malam, saat semua orang sedang tertawa mendengar bualan Irfan tentang rencana ekspansi bisnisnya ke luar kota, Sari mengetukkan sendok peraknya ke gelas kristal untuk meminta perhatian semua orang. Suasana seketika menjadi hening, dan semua mata tertuju pada wajah tenang Sari. Sari memulai pembicaraan dengan suara yang sangat lembut namun tegas. Sari berkata bahwa malam ini dia ingin memberikan sebuah kejutan besar bukan hanya untuk Randy dan Irfan, tetapi juga untuk seluruh keluarga besar sebagai bukti rasa sayangnya. Sari mengeluarkan beberapa map elegan dari dalam tasnya dan membagikannya kepada setiap orang yang duduk di meja tersebut. Ibu mertuanya bertanya dengan penuh rasa penasaran apakah ini adalah tiket liburan atau sertifikat saham untuk mereka semua.
Sari hanya tersenyum tipis dan menyuruh mereka untuk membuka map itu secara bersama-sama. Seketika, suasana ruang makan yang tadinya penuh tawa berubah menjadi sangat mencekam. Di dalam map itu bukan berisi tiket liburan, melainkan salinan kontrak peminjaman uang dengan jaminan BPKB mobil milik Sari yang terdapat tanda tangan palsu di atasnya. Selain itu, Sari juga menyertakan bukti transfer rekening rahasia Randy yang menunjukkan bahwa sebagian uang modal usaha Irfan telah dicuri oleh kakaknya sendiri untuk kepentingan pribadi. Ibu mertua Sari tampak menutup mulutnya karena sangat terkejut, sementara paman Randy mulai mengerutkan kening dengan tatapan mata yang sangat tajam ke arah Randy. Wajah Randy berubah dari kemerahan menjadi sangat pucat, seputih kapas yang kehilangan warnanya. Dia mencoba berdiri dan menghentikan semua ini, namun lidahnya seolah keluh dan membeku. Irfan lebih parah lagi. Dia tampak gemetar hebat saat menyadari bahwa seluruh keluarga kini tahu bahwa bisnis yang dia banggakan dibangun dari hasil pencurian aset kakak iparnya sendiri. Sari tetap duduk dengan tenang di kursinya, menyeruput jus jeruknya dengan perlahan seolah-olah dia hanyalah penonton dari drama yang dia ciptakan sendiri. Sari kemudian melanjutkan penjelasannya dengan nada bicara yang sangat tenang tanpa sedikit pun nada kemarahan. Sari menjelaskan kepada seluruh keluarga bagaimana dia mendengar percakapan Randy dan Irfan yang merendahkannya sebagai istri yang penurut dan bodoh. Sari menceritakan betapa hancur hatinya saat tahu bahwa orang yang dia cintai justru menjadi orang yang paling bersemangat untuk menusuknya dari belakang. Randy mencoba membela diri dengan suara yang parau. Dia berkata bahwa dia melakukan semua itu demi keluarga dan demi masa depan adiknya. Namun argumen itu terdengar sangat lemah dan memuakkan. Paman tertua dalam keluarga tersebut memukul meja dengan sangat keras dan memarahi Randy habis-habisan. Beliau berkata bahwa apa yang dilakukan Randy bukan hanya pengkhianatan terhadap istri, melainkan juga tindakan kriminal yang memalukan nama besar keluarga. Ibu mertua Sari mulai menangis sesenggukan karena merasa gagal mendidik anak-anaknya menjadi pria yang jujur. Di tengah kekacauan itu, Sari berdiri dan berkata bahwa makan malam sudah selesai. Sari sudah menyiapkan mobil jemputan untuk keluarga besar untuk pulang, sementara dia meminta Randy dan Irfan untuk tetap tinggal karena ada kejutan kedua yang sudah menunggu di luar restoran. Kejutan yang akan membawa mereka langsung ke kenyataan paling pahit dalam hidup mereka. Skakmat di kantor polisi. Setelah seluruh keluarga besar pergi dengan perasaan kecewa dan marah yang mendalam, suasana di depan restoran tersebut menjadi sangat dingin bagi Randy dan Irfan. Mereka berdua berdiri seperti pesakitan yang sedang menunggu vonis mati. Randy mencoba memegang tangan Sari dan memohon maaf dengan suara yang gemetar. Dia berjanji akan mengembalikan semua uang itu dan menebus BPKB mobil Sari dalam waktu 1 bulan. Namun Sari hanya menepis tangan itu dengan halus namun penuh ketegasan. Sari berkata bahwa kesempatan untuk jujur sudah lama berlalu, dan sekarang adalah waktu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan di mata hukum. Tepat saat itu, sebuah mobil berwarna hitam dengan sirine yang tidak dinyalakan berhenti di depan mereka. 2 orang pria berpakaian rapi yang ternyata adalah penyidik kepolisian turun dari mobil tersebut. Sari sudah menyiapkan laporan resmi atas dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan aset beberapa hari sebelumnya, dan malam ini adalah jadwal untuk pemanggilan paksa karena Randy berkali-kali mengabaikan surat panggilan yang dikirimkan ke alamat kantornya secara rahasia. Randy tersentak kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa istrinya yang pendiam akan benar-benar berani menyeretnya ke jalur hukum. Irfan mencoba melarikan diri ke arah belakang restoran, namun langkahnya segera dihentikan oleh salah satu petugas. Irfan berteriak-teriak bahwa dia tidak tahu apa-apa dan hanya menerima uang dari kakaknya, namun petugas tersebut menunjukkan bukti bahwa Irfan juga ikut serta dalam proses manipulasi data perusahaan fiktif yang dia buat. Mereka berdua akhirnya digiring masuk ke dalam mobil petugas di bawah tatapan dingin dari Sari. Tidak ada air mata di wajah Sari,
Yang ada hanyalah ketenangan seorang wanita yang berhasil merebut kembali harga dirinya yang sempat diinjak-injak. Sesampainya di kantor polisi, Randy mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar gertakan. Di ruang interogasi, Sari duduk didampingi oleh pengacaranya yang sudah menyiapkan tumpukan bukti yang sangat lengkap. Dari mulai rekaman suara saat mereka meremehkan Sari di rumah, foto-foto dokumen asli dari laci Randy, hingga bukti mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana haram tersebut. Pengacara Sari menyatakan bahwa kliennya bersedia mencabut laporan tersebut hanya dengan satu syarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. Syarat tersebut adalah Randy harus menandatangani surat cerai saat itu juga dengan pembagian harta yang sepenuhnya berpihak pada Sari sebagai pihak yang dirugikan. Selain itu, Randy harus menyerahkan seluruh hak asuh atas aset bersama yang tersisa dan menandatangani surat pernyataan pengakuan dosa di depan notaris agar dia tidak bisa menuntut apapun di masa depan. Randy merasa dunia seolah runtuh menimpa kepalanya. Jika dia menolak, dia akan mendekam di penjara selama bertahun-tahun dan karir pekerjaannya akan hancur total. Jika dia setuju, dia akan keluar dari kantor polisi ini sebagai pria pengangguran yang tidak memiliki apa-apa lagi. Irfan di ruangan lain juga mengalami nasib yang sama. Dia dipaksa untuk menandatangani surat hutang kepada Sari sebesar nominal yang sudah dia gunakan, yang jika tidak dibayar dalam waktu singkat, maka aset pribadinya atau aset milik orang tuanya akan disita sebagai jaminan. Irfan menangis meraung-raung menyesali kemalasannya dan keserakahannya, namun tidak ada satupun orang yang peduli pada air matanya. Sari hanya menatap mereka dari balik kaca ruangan dengan perasaan yang datar. Menjelang dini hari, Randy akhirnya menyerah. Dengan tangan yang sangat gemetar dan air mata yang terus mengalir, dia menandatangani semua dokumen yang diminta oleh pengacara Sari. Dia menyadari bahwa istrinya yang selama ini dia panggil sebagai penurut, ternyata adalah seorang ahli strategi yang sangat brilian. Sari telah membiarkan Randy merasa menang di awal agar kejatuhannya di akhir terasa jauh lebih menyakitkan. Setelah semua tanda tangan selesai, Sari bangkit dari duduknya dan merapikan pakaiannya. Sari berjalan menuju Randy yang masih tertunduk lesu di kursi interogasi. Sari membisikkan kata-kata terakhirnya kepada Randy bahwa jangan pernah lagi meremehkan kelembutan seorang wanita, karena di balik kepatuhan seorang istri ada kekuatan besar yang bisa menghancurkan siapapun yang berkhianat. Sari kemudian melangkah keluar dari kantor polisi dengan kepala tegak, menghirup udara malam yang terasa sangat segar dan membebaskan. Dia meninggalkan dua pria benalu itu dalam kehancuran yang mereka bangun dengan tangan mereka sendiri, sementara Sari siap menyongsong fajar baru sebagai wanita yang merdeka sepenuhnya. Kehancuran sang raja bohong. Setelah malam yang melelahkan di kantor polisi, hari-hari berikutnya menjadi neraka yang nyata bagi Randy dan Irfan. Sesuai dengan kesepakatan hukum yang telah ditandatangani di bawah tekanan dan bukti yang nyata, Randy harus angkat kaki dari rumah yang selama ini dia tempati bersama Sari. Rumah itu secara legal memang berdiri di atas tanah warisan keluarga Sari, dan dengan adanya bukti penggelapan aset, Randy tidak memiliki hak setapak pun untuk tetap tinggal di sana. Sari memberikan waktu hanya 2 jam bagi Randy untuk mengemas pakaiannya ke dalam koper plastik murahan, karena koper-koper mewah miliknya pun merupakan pemberian dari Sari yang kini ditarik kembali. Randy berdiri di depan gerbang rumah dengan tatapan kosong, memandangi bangunan yang selama ini menjadi simbol status sosialnya sebagai pria sukses. Kini dia menyadari bahwa semua kemewahan itu hanyalah pinjaman dari kebaikan hati istri yang dia hianati. Pekerjaan Randy di kantor pun mulai goyah. Kabar mengenai keterlibatannya dalam kasus pemalsuan dokumen telah sampai ke telinga atasannya melalui pengacara Sari. Perusahaan tempat Randy bekerja memiliki kebijakan integritas yang sangat ketat, dan dalam waktu singkat, Randy menerima surat pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat. Dia kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 1 minggu. Sementara itu, Irfan mengalami nasib yang jauh lebih tragis.
Bisnis pengiriman barang yang dia elu-elukan ternyata hanyalah sebuah bangunan kartu yang mudah runtuh. Karena dana pinjaman dari BPKB Mobil Sari telah dibekukan secara total oleh pihak bank atas permintaan Sari, Irfan tidak mampu membayar sisa sewa ruko dan gaji 2 orang kurir yang sempat dia pekerjakan. Para kurir tersebut, yang ternyata adalah preman lingkungan setempat, tidak terima dengan alasan Irfan. Mereka mendatangi rumah orang tua Irfan dan menuntut pembayaran segera dengan cara yang sangat kasar. Ibu mertua Sari yang tadinya sangat membanggakan kedua putranya, kini hanya bisa menangis meratapi nasib di dalam rumah yang mulai sepi. Beliau mencoba menghubungi Sari berkali-kali untuk memohon belas kasihan, namun Sari telah mengganti nomor ponselnya dan hanya berkomunikasi melalui perantara pengacara. Sari tidak membenci ibu mertuanya, namun dia tahu bahwa memberikan bantuan sekarang hanya akan membuat Randy dan Irfan kembali menjadi benalu yang malas. Sari ingin mereka merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa ada sandaran dari kerja keras orang lain. Irfan terpaksa menjual satu-satunya motor yang dia miliki untuk menutupi hutang-hutangnya, namun itu pun tidak cukup. Dia mulai dikejar-kejar oleh penagih hutang dari aplikasi pinjaman online yang dia gunakan secara diam-diam untuk menutupi gaya hidup mewahnya selama beberapa minggu terakhir. Sang raja bohong itu kini sering terlihat luntang-lantung di pinggir jalan dengan pakaian yang kumal, sangat kontras dengan penampilannya yang necis saat pamer di meja makan beberapa waktu lalu. Kebohongan yang dia bangun bersama Randy telah menjadi bumerang yang menghantam mereka dengan kekuatan penuh. Randy mencoba mencari kontrakan murah di pinggiran kota, namun dengan status pengangguran dan catatan hitam di kepolisian, sulit baginya untuk mendapatkan kepercayaan dari pemilik properti. Dia terpaksa menginap di sebuah losmen kumal dengan sisa uang di dompetnya yang semakin menipis. Setiap malam, Randy hanya bisa menatap langit-langit kamar yang berjamur sambil menyesali kata-katanya yang menyebut Sari sebagai istri penurut yang lemah. Dia baru menyadari bahwa diamnya Sari selama ini bukanlah karena takut, melainkan karena Sari sedang menghitung hari untuk menghancurkannya dengan cara yang paling terhormat. Kehancuran mereka bukan hanya soal materi, melainkan kehancuran harga diri di mata masyarakat. Tetangga dan kerabat mulai membicarakan kebusukan mereka, dan tidak ada lagi yang mau meminjamkan uang atau memberikan bantuan kepada kakak beradik tersebut. Mereka berdua kini saling menyalahkan satu sama lain atas ide menggadaikan BPKB tersebut. Randy menyalahkan kemalasan Irfan, sementara Irfan menyalahkan kesombongan Randy yang merasa bisa membodohi istrinya. Persaudaraan yang tadinya terlihat kompak dalam kejahatan, kini hancur menjadi kebencian yang mendalam. Hidup baru tanpa benalu. 6 bulan telah berlalu sejak badai pengkhianatan itu menghantam kehidupan Sari. Pagi ini, Sari terbangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan dan damai. Tidak ada lagi beban pikiran tentang suami yang berbohong atau adik ipar yang datang hanya untuk meminta uang. Sari kini duduk di teras rumahnya yang asri, menikmati secangkir kopi hangat sambil menatap mobil kesayangannya yang sudah kembali terparkir manis di garasi. BPKB mobil itu kini tersimpan dengan sangat aman di deposit box bank, di bawah pengawasan hukum yang tidak mungkin bisa ditembus oleh siapapun. Sari berhasil memenangkan seluruh proses perceraian dan pembersihan asetnya. Dengan bantuan pengacara yang handal, Sari tidak hanya mendapatkan kembali mobilnya, tetapi juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian materi dan imaterial yang dialaminya. Bisnis pribadi Sari di bidang konsultasi keuangan kini justru berkembang pesat. Banyak klien yang terinspirasi oleh ketegasan dan kecerdasan Sari dalam mengelola krisis pribadinya, sehingga mereka memberikan kepercayaan lebih besar kepada perusahaan milik Sari. Sari membuktikan bahwa seorang wanita bisa tetap bersinar bahkan setelah dikhianati oleh orang terdekatnya. Suatu sore, saat Sari sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan untuk membeli perlengkapan kantor, dia tidak sengaja melihat sesosok pria yang tampak sangat familiar dari kejauhan.
Pria itu mengenakan seragam petugas kebersihan dan sedang sibuk mengepel lantai dengan wajah yang tampak sangat lelah. Saat pria itu menoleh, Sari menyadari bahwa itu adalah Randy. Mantan suaminya itu kini harus bekerja kasar demi menyambung hidup karena tidak ada perusahaan besar yang mau menerimanya kembali. Randy sempat melihat ke arah Sari, namun dia segera menundukkan kepala dengan sangat dalam karena rasa malu yang luar biasa. Sari tidak merasakan keinginan untuk memaki atau menertawakan kondisi Randy. Dia justru merasa lega karena tidak ada lagi perasaan benci yang tersisa di dalam hatinya. Sari melewatinya begitu saja seolah-olah Randy adalah orang asing yang tidak pernah ada dalam sejarah hidupnya. Bagi Sari, pembalasan terbaik bukanlah dengan terus-menerus menyiksa musuh, melainkan dengan hidup sangat bahagia dan sukses, sehingga keberadaan sang pengkhianat tidak lagi memiliki arti apapun. Sari terus melangkah maju dengan sepatu hak tingginya, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang punggungnya. Irfan sendiri dikabarkan telah pulang ke kampung halaman orang tuanya dan bekerja sebagai buruh tani di kebun milik kerabatnya. Sifat malasnya sedikit demi sedikit terkikis oleh kerasnya tuntutan hidup untuk mencari makan. Dia tidak lagi bisa bermimpi menjadi pengusaha besar dengan cara instan, karena kini dia tahu bahwa setiap rupiah yang didapat dari hasil menipu akan berakhir dengan penderitaan yang panjang. Ibu mertua Sari kadang-kadang masih mengirimkan pesan singkat berisi doa untuk kesehatan Sari, dan Sari membalasnya dengan sopan namun tetap menjaga jarak yang sangat tegas. Kisah nyata ini pun menjadi perbincangan hangat di kalangan teman-teman Sari sebagai pengingat bahwa kebaikan hati jangan pernah disalahartikan sebagai kelemahan. Sari sering diundang menjadi pembicara dalam berbagai seminar pemberdayaan wanita, di mana dia selalu menekankan pentingnya bagi setiap istri untuk memahami hak-hak hukum atas aset pribadi mereka. Sari ingin tidak ada lagi wanita yang bisa dibodohi dengan kalimat istri penurut atau istri yang tidak berani protes. Setiap wanita harus memiliki taring yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri jika suatu saat pasangan yang dipercayainya berubah menjadi musuh di dalam selimut. Sari kini menutup buku kenangan lamanya dan mulai menulis lembaran baru yang lebih cerah. Dia berencana untuk melakukan perjalanan keliling dunia yang selama ini selalu tertunda karena harus membiayai kebutuhan Randy dan Irfan. Kini, uang hasil jerih payahnya sepenuhnya milik Sari, dan dia bebas menentukan arah tujuannya sendiri. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, memancarkan warna jingga yang indah di langit. Sari berdiri di balkon kamarnya, menarik napas panjang, dan tersenyum lebar. Dia adalah pemenang sejati dalam drama kehidupan ini, seorang wanita yang berhasil mengubah air mata pengkhianatan menjadi mahkota kemenangan yang abadi.